Nah, kemarin sudah belajar tentang korelasi. Ini yang belum saya ajarkan adalah korelasi Spearman, ya. Korelasi Spearman adalah disebut juga korelasi peringkat, peringkat ya, atau korelasi rank, korelasi berjenjang Spearman. Koefisien korelasi permanen antara variabel X dan Y disimbolkan RS. Itu menggunakan rumus RS sama 1 min 6 sigma D kuadrat per N kurung N kuadrat min 1. Nah, nilai R itu antara min 1 sampai 1 menyatakan banyak pasangan variabel X, Y. D1 menyatakan selisih peringkat X, Y. Jadi berdasarkan peringkat. Korelasi ini biasa digunakan untuk menentukan korelasi data bivariat minimal berskala ordinal, berjenjang dengan tren data tidak harus linier. Nilai-nilai kedua variabel pada data bivariat dinyatakan dalam bentuk peringkat dari yang terkecil sampai sebaliknya. Apabila ada nilai variabel yang sama, TIS, peringkat dihitung dengan cara berikut. Misalnya, X1 sama dengan X2 dan peringkat X1 dan X2 itu U1 dan U2, maka peringkatnya ditulis X1 tambah X2 bagi 2. Jika peringkatnya itu X1 sama dengan X2, X3, maka peringkat X1, X2, 3 adalah R1, adalah U1 tambah U2 tambah U3 bagi 3, dan seterusnya. Langsung ke contoh ya. Seorang guru olahraga ingin mengetahui ada tidaknya korelasi antara tinggi badan dan jauh lompatan ketika lompat jauh. 6 siswa dipilih secara acak lalu diukur tinggi badannya dan dicatat jauh lompatannya. Tinggi siswa diberi peringkat 1 mulai dari yang tertinggi, hasil lompatan diberi peringkat 1 dari yang terjauh. Tabel tersebut memberikan informasi peringkat tinggi badan 6 siswa dan peringkat capaian lompat mereka. Misalnya siswa A tinggi peringkat badan peringkat 3, peringkat capaian lompatan 5. B tinggi peringkat badan adalah 3, capaian lompatan 3. Siswa C peringkat tinggi badan adalah 1, peringkat capaian lompatan 1. D ya, dan seterusnya. Hitung koefisien korelasi data tersebut. B. Bagaimana hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan. 3. Bagaimana tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan. 4. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. 5. Jelaskan besar pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompatan. Nah, kita lihat dulu tadi siswa A peringkat 3, B peringkat 3, C ini 1, D. Di sini peringkat tinggi badan itu sebagai X. Ini ya, ini sebagai X. Variabel bebas X menyatakan peringkat tinggi badan. Variabel Y itu adalah peringkat capaian loncatan. Jadi data ini diurutkan. Data ini diurutkan. Ya, data ini diurutkan peringkatnya. Nah, untuk X ini peringkatnya dimulai paling kecil 1, 2, 3-nya 3 kali, 3-nya 3 kali, terus 5. Jadi peringkatnya ini dimulai dari nomor 1 untuk X1 tadi, 2. Kan ini enggak urut nih, 3, 3, 1, 2, 3, 5. Ini diurutkan. Diurutkan. Dimulai dari 1, ya, 1, 2, ya, 3, 3-nya 3 kali, ini 3-nya 3 kali. Baru yang terakhir 5. Ya. Terus berikutnya sama. Variabel Y ini juga diurutkan. Ini diurutkan nih. Ini 1, 2-nya 2 kali. 1, 2-nya 2 kali. 3 diurutin 3, 4 diurutin 4, ini 5, ini 5. Nah, kita tentukan peringkatnya. Peringkat ya, ini XY udah diurutin, X diurutin, Y diurutin. Jadi langkah pertama ini ngurutin XY-nya, diurutin. Terus kasih peringkat X dan Y. Berarti yang pertama ini peringkat 1,
Yang kedua peringkat 2, 3, 4, 5, 6. Jadi urut 1, 2, 3, 4, 5. Peringkat itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutin. Ya, kalau sudah kita lanjut berikutnya. Boleh di screenshot dulu nih. Langkah pertama itu ngurutkan X-nya. Terus habis itu kasih peringkat X dan Y. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi siswa A X-nya 3, Y-nya 5. Ya. Terus ini data peringkatnya. Kita lihat tabel data peringkat. Kita lihat X-nya ini dulu. 3 ini ya peringkatnya di nomor berapa? 3 ya. 3 ini ternyata 3 ini ada di peringkat 3, 4, 5. Jadi angka 3 ini ada 3 kali, di X itu 3 kali, yaitu di peringkat 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 ini dijumlahkan, 3, 4, 5 ini dijumlahkan, 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 3, karena ada 3 data, 3, 4, 5. Peringkatnya 3, 4, 5 dibagi 3, jadi dapatnya adalah 4. Terus kita lihat X-nya dulu ya, Y-nya nanti, Y-nya nanti. Terus berikutnya X-nya yang berikutnya 3, sama. Berarti sama ya. 3 itu muncul 3 kali di peringkat suara terkeluar sendiri ya. Ya, kita terus berikutnya X-nya lagi 3. 3 itu kan dia di peringkat 3, 4, 5. Ya, di X-nya peringkat 3, 4, 5 berarti 3. 3, 4, 5 dibagi 3 dapatnya 4. Terus 1, X-nya 1 itu hanya ada di peringkat 1 saja. Berarti X-nya juga 1. Terus 2, X-nya 2, ini peringkatnya juga tetap 2. Jadi tidak berubah peringkatnya di 2. Terus 3, ya 3. 3 itu kayak tadi, 3 itu ada 3 kali, 3, 3, 3. Di peringkat 3, 4, 5 dibagi 3, dapatnya 4 nih. Terus peringkat X-nya 5, ya X-nya 5 itu ada di peringkat 6. Di peringkat 6 nih, peringkat 6. Nah, ini untuk X-nya. Sekarang Y-nya. Y-nya 5, Y-nya 5 itu di peringkat 6. Y-nya 5 di peringkat 6. Ya. Terus Y-nya 3, Y-nya 3 nih itu di peringkat 4. 4. Y-nya 1, ini Y-nya 1. Y-nya 1 di peringkat 1. Y2, Y2 itu ternyata ada 2 di peringkat. Yaitu peringkat 2 dan 3, berarti jumlah 2 tambah 3 bagi 2. 2 tambah 3 bagi 2. Jadi 2 itu ada di 2 peringkat, peringkat 2 dan 3, berarti 2 tambah 3 bagi 2. Dapatnya 2,5. Ya. Terus 4, ya 4. Y-nya 4 itu di peringkat 5. Y-nya 4 di peringkat 5. Terus 2, Y-nya 2. 2 itu ada di 2 peringkat, peringkat 2 dan 3. Berarti 2 dan 3 dibagi 2. 2 tambah 3 bagi 2 dari 2,5. Ya, kalau udah seperti ini, kita hitung D. D itu U kurangi V. U kurangi V. Jadi 4 U kurangi V. 4 kurangi 6, min 2. 4 kurangi 4, 0. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 2,5, min 0,5. 4 kurangi 5, min 1. 6 kurangi 2,5, itu 3,5. Habis itu cari D kuadrat. Min 2 dikuadratin. Ya, min 2 dikuadratin 4. 0 dikuadratin 0. 0 dikuadratin 0. Min
0,5 dikuadratin 0,25, min 1 dikuadratin 1, 3,5 dikuadratin 12,5, dijumlahkan dapatnya 17,5. Nah, rumusnya tadi untuk R Spearman ya. Rumusnya kan ini, saya copy dulu ya. Rumusnya ini. 1 min 6. 6 itu nilainya memang tetap 6. Sigma D kuadrat. Jadi 6 sigma D. D kuadratnya, sigma D kuadratnya 17,5. Ya. Per rumusnya N dikurung N kuadrat min 1. N itu jumlah data. Di sini jumlah datanya A, B, C, D, E, F. Sampai F itu 6. Berarti 6. 6 kurung 6 kuadrat min 1. 36 kurangi 1 berarti 35. 105 dibagi 210 dapatnya 0,5 berarti 0,5. Jadi koefisien korelasinya adalah 0,5. Ini jawaban A. Boleh di screenshot dulu. Sudah? Sudah ya, dari screenshot ya. Kita lanjut lagi ya. Ini berdasarkan peringkat, yang hitungnya peringkat. Diperoleh RS-nya 0,5 lebih dari 0 sehingga tinggi badan dan capaian lompatan berkorelasi positif. Jadi kalau R-nya itu lebih dari 0 atau positif, ya berarti korelasinya positif. Artinya apa? Variabel X makin meningkat, otomatis Y-nya makin meningkat. Begitu juga ketika X makin menurun, variabel Y makin menurun. Ini salah nih, salah ketik nih, menurun. Dan meningkat, menurun. Jadi hubungan antara tinggi badan dan jauh lompatan adalah orang yang lebih tinggi badannya dapat mencapai lompatan yang lebih jauh ya daripada orang yang pendek. Jadi orang yang lebih tinggi itu kan langkahnya kaki kan makin jauh dibanding dengan yang tinggi badannya pendek. Ya, ini secara teorinya, ini rasionya apa R korelasinya ya 0,5. Boleh di screenshot dulu. Dah, terus tadi pertanyaan nomor 3 itu adalah pertanyaan satu, bagaimana hitunglah koefisien korelasi, udah. 2, bagaimana hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan. Tadi korelasinya positif, semakin tinggi badannya maka jangkauan lompatannya makin jauh. Nomor 3, bagaimana tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan. Bagaimana tingkat hubungannya? Tingkat hubungannya itu karena diperoleh R-nya itu 0,5 terletak pada interval 0,4 sampai 0,9599. Jadi terletak di sini. Kemarin datanya ya, data 21. 0,5 antara di sini berarti tingkat korelasinya sedang. Jadi tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan adalah hubungannya sedang. Sedang ya, tidak kuat atau tidak lemah tapi sedang. Ini yang nomor 3. Ini di LKS ada ya, Bapak hanya menjelaskan saja. Boleh di screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Pertanyaan berikutnya nomor 4. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. Koefisien determinasi data tersebut adalah, nih, kalau kemarin Bapak terangkan KD itu sama dengan R besar kuadrat. Jadi boleh R besar kuadrat ini sama dengan RS kuadrat kali 100%. Jadi 0,5 dikuadrati kali 100% dapatnya 25%. Jadi koefisien determinasinya 25%. Karena diperoleh KD 25, jadi pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompat itu hanya 25%. Jadi pengaruh tinggi badan memang tadi semakin tinggi, lompatannya makin jauh. Tapi korelasinya hanya tingkat korelasinya hanya 25%. Tidak sampai 90%.
Jadi tidak jaminan 100% orang yang tinggi itu lompatannya makin jauh, tidak jaminan 100%, hanya jaminannya 25%. Ya, semakin tinggi badan, capaian lompatannya itu korelasinya 25%, sedangkan pengaruh variabel lain itu 75%. Boleh di screenshot dulu. Kalau dari screenshot kita lanjut ke soal ya. Soal saja ya biar paham. Salah satu faktor yang mempengaruhi rata-rata suhu harian suatu tempat yaitu letak tempat garis lintang. Tabel berikut menunjukkan letak beberapa kota di Sumatera Utara berdasarkan garis lintang dan rata-rata suhu harian bulan Juni 2023. Kota Padang Sidempuan, letaknya derajatnya 01 derajat 23 derajat menit lintang utara, rata-rata suhunya 24 derajat Celcius. Sibolga, letak lintangnya 0145 menit 26 derajat Celcius. Taruntung, letak lintangnya 0,2 derajat 0,1 menit suhunya 20. Barus 0,2 derajat 0,1 menit 27 ya, suhu rata-ratanya 27. Rantau Prapat 0,02 derajat 06 menit itu suhunya 26 derajat. Sidikalang 0,02 derajat 45 menit suhunya 20 derajat. Hitunglah koefisien korelasi data tersebut. Bagaimana hubungan antara garis lintang dan rata-rata suhu harian suatu tempat. Ketiga, bagaimana tingkat hubungan antara garis lintang dan rata-rata suhu harian suatu tempat. Keempat, hitunglah koefisien determinasi. Kelima, berapa persen pengaruh garis lintang terhadap rata-rata suhu harian suatu tempat. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tentukan peringkat variabel. Nah, ini tabel peringkatnya ya. Saya taruh di sini. Ini tabel peringkat. Kita buat tabel peringkat dulu. Kita letak itu variabel X. Rata-rata itu rata-rata suhu variabel Y. Coba lihat X-nya dulu. Letaknya ini sudah urut belum? 0123, 0145, 0201, 0201, 0206, 0245. Sudah urut ya. Ini sudah urut ya. Ya, sudah urut. Jadi saya tulis ulang karena ini sudah urut. Kalau belum urut diurutin ya. Ini sudah urut nih. 01 derajat 23 menit, 01 derajat 45 menit, 02 derajat 01 menit, 02 derajat 01 menit ada 2 kali, 02 derajat 06 menit, kemudian 02 derajat 45 menit. Datanya ada 6. Nah, suhunya ini diurutin ya. Jadi data ini diurutin. Pokoknya data ini diurutkan. Terus ini juga diurutkan. Diurutkan yang paling kecil dulu. Paling kecil adalah 20 ya, 20. Kemudian 20 lagi, 20-nya 2 kali. Kemudian 2 berapa ini? 24, 24-nya sekali. 26-nya 2 kali. Ya, terakhir 27. Nah, ini kasih peringkat. Ya, ini sebagai peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima, peringkat keenam. Ini kasih peringkat ya, udah dikasih peringkat. Silahkan screenshot dulu, nanti baru lanjut. Sudah di screenshot, jadi diurutin. Setelah diurutin kasih peringkat. Ya, kalau sudah diurutin kasih peringkat.
Udah di screenshot ya, lanjut ya. Ini tadi saya kopikan di sini. Data ini saya kopikan, saya pindah ke atas. Ya, ini. Sekarang letak, yuk kita masukkan ke tabel ini. Kita menjawab yang A dulu ya nanti ya. Padang Sidempuan tadi, coba ambil data ini ya. Padang Sidempuan itu letak derajatnya 0, sorry. Saya ambil data aslinya ya, ini. Padang Sidempuan itu letaknya adalah 0 derajat, 1 derajat 23 menit. Y-nya 24 suhunya, 24 derajat Celcius. Sibolga, kita ambil data ini masuk sini, ditulis di sini. Sibolga 01 derajat 45 menit, itu suhunya 26. Kemudian Staruntung itu 02 derajat 01 menit, ini suhunya 20. Harus 02 derajat 01 menit sama dengan Taruntung, itu adalah suhunya Barus 27 derajat. Rantau Prapat 02 derajat 06 menit, itu suhunya 26. Sidikalang 02 derajat 45 menit, itu 20. Nah, setelah kita ambil data ini ditulis ulang, ya, langkah selanjutnya, ya, kita masuk ke peringkat ya, peringkat variabel x ya, variabel x dalam kurung u, ya. Kita lihat yang x-nya dulu. Kita lihat x ini. Derajat 01 derajat 23 derajat 01 23 menit itu peringkat berapa? Ini itu di peringkat 1. Berarti ini tulis 1. 01 derajat 45 menit, 01 derajat 45 menit ini di peringkat 2, tulis 2. Kemudian Taruntung 02 derajat 01 menit, ternyata 021 menit ini ada di peringkat 3 dan di peringkat 4. Jadi ini ada di peringkat 3 dan 4. Berarti ini cara menghitungnya peringkat 3 tambah 4 bagi 2. Jadi dapatnya 3,5. Yang bawahnya Barus 02 derajat 0,1 menit. Ini sama ya, Taruntung Barus sama. Itu berada di peringkat 3 dan 4. Berarti peringkat 3 tambah 4. 3 tambah 4. Dilihat peringkatnya ya. Bagi 2. Jadi peringkatnya 3,5. Sekarang Rantau Prapat koordinatnya 02 derajat 06 menit itu di peringkat ini peringkat 5. Sedangkan 02 derajat 45 menit itu di peringkat 6. Nah, ini letaknya peringkat. Sekarang variabel ya. Variabel Y. Ya, variabel Y itu sebagai V. Nah, sekarang lihat ya, variabel Y-nya ini peringkatnya ini ke sini. 24 ini ada di peringkat berapa? 24, Y-nya 24 itu peringkat 3, taruh 3. 26 itu di peringkat berapa? 26, ternyata 26 itu ada 2. Ya.
26 itu ada 2, ada di peringkat 4 dan 5. Berarti 4 tambah 5 bagi 2. Jadi 4,5. Nah, terus suhu 20 derajat. Suhu 20 derajat itu ternyata ada di 2 peringkat. Peringkat 1 dan 2. Berarti 1 tambah 2, peringkat 1 tambah 2 dibagi 2 jadi 1,5, peringkat 1,5. Terus 27 derajat, 27 derajat itu cuma 1 aja, yaitu peringkat 6. Kemudian 26 itu ada di 2 peringkat, yaitu 4 dan 5. Berarti 4 tambah 5 bagi 2, jadi 4,5. Kemudian 20 derajat, ya 20 derajat ada di peringkat 1 dan 2, berarti dijumlahkan bagi 2. 1, peringkat 1 dan peringkat 2 dibagi 2, dapatnya adalah 1,5. Nah, kalau sudah ketemu ini, cari D. D itu sama dengan U, ya. U dikurangi V. Berarti 1 kurangi 3 itu dapatnya min 2. 2 kurangi 4,5 itu dapatnya adalah min 2,5. 3,5 kurangi 1,5 itu 2. 3,5 kurangi 6 itu min berapa? Min 2,5 ya. Min 2,5. Ya enggak? 3,5 kurangi 6 kan berarti min 2,5. Kemudian 5 kurangi 4,5 berarti 1,5. 0,5. 5 kurangi 4,5 kan berarti 0,5. Kemudian 6 kurangi 1,5 itu berarti 4,5. Ya, 4,5. Ya, kalau sudah seperti ini, Bapak cek dulu ya. Jangan sampai salah. 1 kurangi 3 min 2. 2 kurangi 4,5 min 2,5. Kemudian 3,5 kurangi 1,5 2. 3,5 kurangi 6 berarti min 2,5. Ya. 5 kurangi 4,5 0,5. 6 kurangi 1,5 dapatnya 4,5. Sekarang D kuadrat. Ya, D kuadrat hitung min 2 dikuadratin. 4. 2,5 dikuadratin 6,25. Min dikuadratin kan positif ya. 2 dikuadratin 4. 2,5 dikuadratin 6,25. Setengah dikuadratin berarti 0,25. 4,5 dikuadratin 20,25. Nah, kita cari sigma D kuadrat ini berapa dijumlahkan. Bapak jumlahkan dulu ya, belum ngitung. 4 ditambah 6,25 ditambah 4 lagi ditambah 6,25 ditambah ya 0,25 ditambah 20,25. Dapatnya 41. Saya hitung ulang ya, nanti salah ngitung lagi. Berarti 4 tambah 6,25 ditambah 4 ditambah 6,25. 4 ditambah 6,25 ditambah 4 lagi ditambah 6,25 ditambah 0,25 ditambah 20,25. 41 betul. Ya, kalau udah ketemu ini baru kita cari rumus RS. Ya, RS tadi rumusnya apa? Nih.
Ini jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotanya ada 6, berarti N-nya 6. Berarti kita cari RS-nya ini sama dengan 1 min 6 kali sigma D kuadrat 41 dibagi N6 kurung 6 kuadrat min 1. Berarti RS-nya itu 1 dikurangi, bentar ya. 6 kali 41 dapatnya 246 dibagi 6 kuadrat 36, 36 kurangi 1 berarti 35 kali 6 210. Jadi RS-nya itu kita cari ya. Jadi ini 210 per 210 dikurangi 246 per 210 ya. Dikurangi 246 dapatnya min 36. Jadi RS-nya adalah 0, minus ya. Minus 0,1714 atau dibuletin min 0,17 juga boleh. Udah screenshot dulu nih, screenshot dulu. Screenshot dulu, bentar lagi mati sambung kembali. Silakan di screenshot.